Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? I hope you are in a good condition. My name is Juliana Wamti and through this video I will explain about definition of subtitling, process of subtitling, and kinds of subtitling. So let's get started for the first material, definition of subtitling. Yang pertama yaitu pengertian subtitling. Menurut Chiaro, subtitling merupakan satu jenis penerjemahan yang mengalihbahasakan dialog-dialog yang terdapat dalam film ke dalam teks tertulis yang ditampilkan pada layar ketika film itu diputar. Biasanya, posisi teks tersebut ada di tengah bawah dan terdiri dari satu baris atau lebih. Subtitle atau teks tertulis tadi bisa ditulis dalam bahasa yang sama atau berbeda dengan bahasa sumber. Subtitle itu harus memenuhi standar tertentu untuk mendapatkan sinkronisasi antara teks terjemahan, pesan, dan media yang digunakan untuk menampilkan subtitle dan film aslinya. Standar tersebut adalah parameter ruang atau layout, parameter temporal atau durasi, tanda baca dan ejaan, dan juga penyuntingan teks sasaran. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap dalam subtitling atau proses subtitling. Yang pertama yaitu tahap penandaan, di mana transkrip atau daftar dialog diberi tanda untuk menentukan di mana subtitle harus dimulai dan diakhiri. Biasanya, hal ini dilakukan oleh teknisi yang menghitung panjang subtitle sesuai dengan durasinya. Yang kedua adalah tahap penerjemahan. Penerjemah menerjemahkan transkrip dengan proses yang sama yang dilakukan oleh penerjemahan teks. Analisis teks media audiovisual lebih sulit karena penerjemah harus mampu mengungkap makna teks yang tersirat dan juga memperhitungkan faktor-faktor budaya yang ada pada film. Pilihan kata untuk mengungkapkan makna harus disesuaikan dengan keterbatasan ruang media. Penerjemah harus membatasi panjangnya teks subtitle yang hendak digunakan pada frame. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tahap penyelarasan. Pada tahap ini, penyelaras akhir bertugas menyempurnakan hasil subtitle dengan mengecek aspek kebahasaan sekaligus aspek tekniknya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis subtitling. Ada dua jenis subtitling. Yang pertama yaitu subtitling interlingual dan subtitling intralingual. Subtitling interlingual banyak dijumpai dan lebih familiar, yaitu penerjemahan teks verbal ke dalam bentuk tertulis dalam bahasa yang berbeda untuk membantu orang yang tidak memahami bahasa sumber supaya bisa paham dialog-dialog yang ada dalam film. Misalnya yang sering dijumpai adalah bahasa sumbernya, misalnya bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan Indonesia. Okay, for the next material will be delivered by Rindra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subtitle intralingual, yaitu merupakan terjemahan teks verbal ke dalam teks tertulis dalam bahasa yang sama. Penerjemahan intralingual ini ditujukan bagi kelompok minoritas. Terus yang selanjutnya ada subtitling for the deaf and hard of hearing atau biasa disingkat dengan SDH. Ini merupakan pengembangan dari teknik penerjemahan subtitle yang ditujukan bagi orang yang memiliki kekurangan dalam pendengaran ataupun tunarungu. Namun pada perkembangannya SDH banyak diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa kedua. Terus SDH juga sering disebut dengan closed subtitle karena terjemahan ini bersifat opsional. Format SDH juga berbeda dengan format untuk penerjemahan intralingual lainnya, yaitu tujuan dari SDH adalah untuk membantu orang tunarungu merasakan pengalaman sebagaimana orang berpendengaran menonton produk audiovisual. Yang selanjutnya, dalam konsekuensinya, SDH perlu menerapkan standar tersendiri dalam hal waktu penayangan, pengaturan teks, dan pengaturan warna sebagaimana yang dijelaskan oleh Neves. Even though this might suggest that not much difference should be found in terms of deaf viewers,
subtitle reading rates, the Yewell considers that the 6-second rule should be replaced by a 9-second rule, as that viewers are typically slow readers personal communication. If we are to comfort this belief with other findings set forth by Colster et al. 1999 in terms of the longer time taken by children to read subtitles and the often mentioned fact that deaf adults tend to have reading ability of a 9-year-old hearing child. Ragam SDH berkembang seiring dengan perkembangannya teknologi. SDH dapat dijumpai dalam bentuk interlingual, intralingual, dipersiapkan terlebih dahulu, atau prepare, langsung live, dan slide, dan sebagainya. Terus pekerjaan memerlukan dukungan teknologi yang bagus, keterampilan linguistik dan penerjemahannya. Bahasa dalam hal ini harus mampu mengakomodasikan 1. Keterbatasan teknis, 2. Fitur-fitur tekstual, 3. Transfer intersemiotika, terus yang keempat pengaturan tuturan tertulis yang sebenarnya. Terus selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan subtitle. Subtitle merupakan teknik yang paling banyak dipakai dalam penerjemahan produk audiovisual. Dari segi waktu pengerjaan, subtitle juga memerlukan waktu yang lebih singkat. Subtitle itu merupakan terjemahan teks-teks verbal bahasa sumber ke dalam teks tulis bahasa sasaran yang ditayangkan pada layar bersamaan dengan penayangan film tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syafitri Dwi Kirani, and here I would like to explain about standar subtitling. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerjemahan subtitle banyak bersinggungan dengan faktor-faktor teknis yang berkenaan dengan media yang digunakannya. Seperti yang dikutip pada Paramarta pada tahun 2010, menyebutkan bahwa terdapat 4 media yang berperan dalam penerjemahan subtitle. Yang pertama yaitu Verbal Auditory Channel atau VAC yang meliputi dialog dan berbagai suara latar, misalnya lirik lagu. Yang kedua yaitu Non-Verbal Auditory Channel atau NAC yang termasuk di dalamnya antara lain suara-suara alami, suara efek, dan musik. Dan yang ketiga yaitu Verbal Visual Channel atau VVC, Verbal Visual Channel atau VVC, yaitu gabungan subtitle dengan teks tertulis yang ada dalam file tersebut. Contohnya poster, buku, surat kabar, grafiti, atau iklan. Dan yang terakhir yaitu Non-Verbal Visual Channel atau NVC yang meliputi gambar-gambar, posisi kamera, gerakan, dan pengeditan yang mengatur plot mood dalam suatu film. Oleh karena itu, dalam menyusun subtitle ada beberapa standar atau parameter yang harus diperhatikan, antara lain pada layout. Nah, posisi subtitle di layar harus berada di bagian bawah. Kemudian, jumlah maksimum subtitle adalah 2 baris, maksimal 2 baris. Dan kemudian subtitle yang hanya terdiri dari 1 baris harus diletakkan di layar bagian bawah. Jadi tidak boleh di atas, tidak boleh di tengah, begitu. Kemudian teks subtitle harus diletakkan di bagian tengah. Jadi di tengah-tengah video seperti ini. Tidak boleh rata kanan, tidak boleh rata kiri, gitu. Kemudian maksimum 35 karakter. Nah, untuk kata halo, HALO dihitung 5 karakter karena HALO plus titik. Jadi 5 karakter. Kemudian font yang sering digunakan yaitu
biasanya Arial atau Helvetica, karena font tersebut memudahkan untuk penonton dalam membaca subtitle. Kemudian subtitle lebih baik latarnya berwarna putih ya, putih pucat. Selanjutnya jangan meletakkan subtitle di atas tulisan yang ada pada dalam film, seperti informasi tentang tempat atau waktu dalam film itu. Jadi menutupi informasi dalam film tersebut gitu. Kemudian standar selanjutnya yaitu dalam hal durasi. Durasi maksimum 6 detik untuk subtitle yang terdiri dari 2 baris penuh. Dan 3 detik untuk subtitle yang terdiri dari 1 baris penuh. Kemudian maksimum 1,5 detik untuk subtitle yang terdiri hanya 1 kata. Dan 0,25 detik untuk interval antar subtitle. Kemudian jangan pernah meninggalkan subtitle selama 2 detik pada setiap akhir perkataan. Kemudian masukkan 0,25 detik untuk break di antara 2 subtitle yang muncul bersatuan. Kemudian untuk 2 baris subtitle, munculkan baris yang pertama, baru baris yang kedua. Setelah baris kedua muncul, baru baris pertama, tetapi baris pertama harus tetap dimunculkan. Kemudian subtitle untuk sebuah adegan harus dihilangkan sebelum adegan lain yang melibatkan pergantian kamera muncul lagi, seperti itu. Nah, standar yang selanjutnya yaitu mengenai tanda baca dan abjad yang digunakan pada pemberian subtitle. Dalam suatu subtitle biasanya terdapat kalimat yang panjang sehingga tidak cukup untuk dimunculkan satu baris atau 2 baris saja. Maka dalam kasus seperti itu, gunakan tanda 3 titik dan pada subtitle sebelum selesai dan dilanjutkan ke subtitle selanjutnya. Nah, untuk subtitle selanjutnya yang mengikuti tidak perlu menggunakan huruf kapital di awal subtitle. Nah, kemudian subtitle harus diakhiri oleh tanda titik untuk berhenti. Untuk tanda baca selanjutnya yaitu gunakan garis miring atau strip untuk menandai pergantian suatu dialog. Gunakan tanda dalam kurung untuk memberikan penjelasan terhadap suatu kata atau frasa yang membutuhkan penjelasan. Nah, tanda ini diletakkan setelah frasa atau kata yang membutuhkan penjelasan tersebut. Kemudian jangan pernah menggunakan bold atau mempertebal suatu kalimat atau underline atau menggarisbawahi suatu subtitle. Yang selanjutnya yaitu tentang suntingan teks sasaran. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jika pada suatu subtitle terdapat kalimat yang panjang, maka rubahlah baris subtitle yang panjang menjadi 2 baris dengan memotongnya dengan baik sehingga pantas untuk ditampilkan. Misalnya kalimat kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Nah, ini merupakan kalimat satu subtitle yang perlu di 2 bariskan. Nah, untuk menyusunnya adalah seperti ini. Kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Nah, itu contoh yang benar. Untuk contoh yang salah adalah kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Nah, seperti itu kurang baik dan
terlihat kurang bagus dan kurang sesuai untuk ditampilkan untuk subtitle. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Yudhika Rasti Ramawati. Now I would like to continue the material that already delivered by my friend. Now, suntingan sasaran selanjutnya, number 14, akronim, apostrof, numerik, simbol. But kita tuh harus hati-hati dalam penyingkatannya. Dan subtitler itu has to be assured bahwa singkatannya tuh mudah dipahami dan commonly used. For example, akronim AS itu biasa dikenal dengan Amerika Serikat. Apostrof contohnya like itu more commonly used than Middlesbrough atau Middlesbrough. Untuk numerik, contohnya adalah penggunaan angka lebih dari 12 itu lebih banyak digunakan, dan untuk simbol contohnya adalah persen yang lebih banyak digunakan. Selanjutnya, hanya dialek yang sudah ditata bahasakan yang boleh di subtitling. For example, in English, you is the modern of the. Bentuk ini boleh digunakan karena you is commonly used on people. Selanjutnya, number 16, bahasa tabu itu seharusnya tidak disensor except for some reason of saving space. Next, subtitling standard for children. Duration. According to Shebis and CBBC, there are two choices of it. The first one, according to Shebis, 4 until 5 seconds for one line, 8 until 10 seconds for two lines. Second, according to CBBC, 3 until 3.5 seconds for one line and 6 until 7 seconds for two lines. It is possible to apply a time that is longer or faster than the existing standard. More duration is required if there is some impressions that are important to follow the storyline or there is some difficult language. Sintaksis and vocabulary atau kosakata. Penyederhanaan kalimat sedapat mungkin itu dihindari. Subtitle itu sebaiknya tuh menggunakan kalimat lengkap. And it's better to not do simplification for vocabulary. And the last one, no space between last character with punctuation mark. Next, subtitling translation method. Subtitling and dubbing atau sulis suara adalah dua jenis audiovisual translation yang sering digunakan. Subtitling sendiri itu known as translation type that more emphasis on foreignization method. Meanwhile, dubbing itu lebih emphasis on domestication method. According to Vanity 1995, domestication method adalah strategi untuk mengalih bahasakan suatu teks dengan cara mengadaptasikan semua nilai budaya yang terkandung di dalam teks sumber ke dalam nilai-nilai budaya dalam bahasa sasaran. Tujuan dari metode ini adalah untuk meminimalisasikan nuansa asing dalam teks bahasa sasaran. Okay, next, foreignization adalah an ethno-deviant pressure on those values to register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader abroad. Metode ini berupaya untuk menjaga keaslian budaya teks sumber. Tujuan penerapannya sendiri itu adalah untuk menjaga penyimpangan penerjemahan budaya atau restrain the ethnocentric violence of translation. Venuti itu lebih menyarankan untuk menggunakan foreignization daripada domestication dikarenakan untuk menghindari penyimpangan budaya dan juga rasisme. Tapi untuk penerjemahan teks anak-anak ada perlu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu dalam penyusunan transkrip subtitle. Karena anak-anak itu masih sulit untuk memahami teks yang mengandung budaya asing. I think enough. Thank you. Hello everyone, my name is Rian Fathur Mubarak. Today we will discuss about strategi penerjemahan subtitle. Ada empat bagian hal yang mempengaruhi strategi penerjemahan subtitle. Yang pertama yaitu verbal auditory channel atau yang disebut dengan VAC. Yang kedua yaitu non-verbal auditory channel atau yang disebut dengan NAC. Yang ketiga yaitu verbal visual channel atau yang disebut dengan VVC. Yang keempat adalah non-verbal visual channel atau yang disebut dengan NVC. Namun Gottlieb menyebutkan terdapat 10 bagian strategi subtitle. Yang pertama itu expansion.
merupakan strategi yang digunakan apabila teks asli memerlukan penjelasan karena adanya nuansa budaya yang tidak terdapat padan dalam bahasa tersebut. Number 2 is parafrase yang digunakan manakala fraseologi bahasa sumber tidak dapat diterjemahkan dengan pola kalimat yang sama dalam bahasa sasaran. Number 3 is transfer, merupakan strategi penerjemahan teks yang sumbernya secara lengkap dan tepat. Number 4 is imitation. Imitation is mempertahankan bentuk teks sumber yang biasanya merupakan nama orang atau tempat. Number 5 is transcription. Transcription adalah apabila dijumpainya sebuah istilah yang tidak lazim, bahkan dalam bahasa sumbernya sendiri. Number 6 is desolation, adalah strategi untuk mengatasi masalah apabila bahasa sumber menggunakan efek khusus tertentu, misalnya lagu aneh dalam film kartun. Number 7 is condensation, merupakan penerjemahan dalam teks yang sependek mungkin dengan tidak menghilangkan maknanya. Number 6 is deletion, merupakan penghilangan total terhadap sebagian teks sumber. Number 10 is resignation, merupakan strategi bila mana teks sumber sama sekali tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran sehingga tidak dapat dihindarin. Okay, maybe that's all from me. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.